Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat desain yang bertema vaksin. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail kira-kira bagaimana cara mendesainnya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Oke, kalau begitu teman-teman, kita simak videonya bagaimana cara membuat desain vaksin menggunakan software G. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain untuk kebutuhan vaksin. Nah, jadi sekarang ini kan lagi zamannya COVID ya. Jadi mau nggak mau kita harus mengajak teman-teman untuk divaksin kurang lebih, supaya bisa selesai COVID-nya kurang lebih. Oke, jadi materi ini dibuat karena permintaan dari dari Aris Dawir ya kalau nggak salah ya. Tolong buatin dong desain, request desain yang berhubungan dengan vaksin kurang lebih ya. Jadi di sini yang saya ngambil hanya fotonya doang. Kalau untuk yang bagian belakangnya tuh gambar-gambar seperti elemen ininya nih. Kalau kita lihat ya, ini ada elemen. Nah itu dia teman-teman. Jadi saya buat sendiri. Ini buat sendiri kurang lebih ya. Oke, buatnya sederhana kok, gampang ya. Ini menggunakan Gym ya, pakai Gym ya. Terus saya juga ngambil logonya, sudah ada. Itu standar dari kementeriannya. Tidak saya rubah, foto juga tidak saya rubah, cuman hanya dikasih masking aja. Oke, cara buatnya seperti apa teman-teman? Kalau teman-teman kepengen misalkan buatnya apa, kayak misalkan si jarumnya atau vaksinnya sendiri, obatnya itu, vaksinnya maaf, itu bisa, tapi agak lama prosesnya karena untuk pemula, jadi poin-poin saja yang perlu kita buat secara sederhana. Yang pertama teman-teman pastikan teman-teman kita mengambil ukurannya ini menggunakan A4 ya, pakai A4. Tetapi karena ini untuk media sosial tujuannya, saya mencoba diklik bagian optionnya, saya merubah menjadi 72 ya teman-teman. Jadi jangan 300, jangan 300 karena terlalu berat. Nah gitu ya. Jadi makin nilainya makin kecil yang ada di sini resolusinya, otomatis akan ringan, kurang lebih seperti itu. Oke, saya oke dulu ya. Jadi pastikan A4 terus kemudian 72 posisinya berdiri, langsung di oke saja. Nah hasilnya seperti ini. Nah langkah pertama yang akan saya buat adalah yaitu bagian mungkin latarnya ya, latar dulu atau bebas sih sebenarnya. Kalau membuat latarnya tinggal diberi warna aja. Saya buat layar baru, kasih nama latar, misalkan gitu ya. Oke, terus kemudian teman-teman cukup memberi warna aja. Warna gradien aja yang sudah ada standar. Di sini warna apa maunya? Misalkan saya kepengen defaultnya adalah di sini ada default ya teman-teman. Teman tinggal pilih aja kira-kira defaultnya apa. Oke, ini saya geser bawah. Nah, ini ada pilihan defaultnya. Ya klik aja di sini. Salah pilih default. Lalu teman-teman tinggal ditarik aja ke arah yang mana. Terus kemudian dirubah warnanya, yang bawah mungkin warna apa dirubah ya. Jadi kalau saya lihat di bawah ini saya warnanya agak biru gelap kurang lebih seperti itu. Terus kemudian yang klik bagian atas saya pilih yang biru agak terang. Nah kurang lebih kayak gitu. Simple, sederhana. Oke, kalau udah klik move. Terus kemudian saya coba untuk membuat berikutnya adalah si bagian ininya, virusnya. Nah, saya buat layar baru. Saya ketik virus, gitu ya. Ini gampang, sangat sederhana teman-teman. Jadi cuman membuat pakai teknik yang namanya ellipse seperti biasa. Ya, pakai alt ya, menggunakan shift supaya biar sama, kurang lebih kayak gitu. Terus teman-teman tinggal kira-kira kalau udah sampai di sini, pastikan di layar yang baru yang kita pasang. Terus kemudian pastikan posisinya. Kita beri warna dulu deh, kita beri warna menggunakan warna gradien. Saya menggunakan seperti warna yang ini sama, cuma nanti diganti doang warnanya. Saya buatnya dari sini, terus kemudian saya coba untuk pilihnya yang tipenya adalah yang radial. Saya tarik dari sini kemari kurang lebih. Nah seperti itu ya. Setelah itu baru teman-teman tinggal diatur kira-kira warnanya apa. Oh di sini mungkin warnanya lebih merah gelap. Nah kayak gini misalkan contoh aja ya. Sebenarnya sih variasi bebas ya. Mungkin yang lebih terang, gelap. Oke, terus kemudian diklik yang bagian atas ini, saya ganti warnanya, mungkin merahnya lebih terang.
kayak gini. Itu bebas teman-teman, karena nanti ketika kita bermain warna tidak terlalu terlihat karena kan saya kasih blending gitu ya. Oke, kalau sudah klik di sini, terus kemudian teman-teman saya Ctrl Shift A untuk menghilangkan. Nah, ini posisinya saya coba geser ke tengah, kira-kira begini. Kira-kira begitu. Nah, setelah itu baru saya mencoba untuk menambahkan, kalau di virusnya itu kan ada kayak ini ya. Kalau saya matikan dulu deh biar kelihatan teman-teman, biar tahu proses-prosesnya seperti apa ya. Ini dia teman-teman. Jadi ada sedikit kayak apakah ya kayak itulah jamur-jamur gitu ya. Oke, itu cara buatnya bagaimana. Saya menggunakan yang namanya rectangle biasa. Ini saya coba perbesar seperti biasa, kira-kira lebih dikecilin dulu sesuai biar kelihatan dimensinya kira-kira segini. Saya butuhkan misalkan segini contohnya. Oke, saya cukup menggunakan gradient lagi seperti biasa, lalu ditarik dari menggunakan yang namanya tipenya bukan radial tapi linear, dari kiri ke kanan, kurang lebih kayak gitu. Simpel ya. Gampang kayak gitu. Terus kemudian sorry, tapi sebelumnya teman-teman buat layar baru dulu, karena jangan menggabung masih virus juga ya. Oke, yang bulatnya sudah. Yang berikutnya adalah saya membuat untuk ininya. Maaf, saya menggunakan gradient, lalu saya tarik ke kanan, kira-kira begini deh gitu ya. Ini bebas teman-teman. Kalau udah tekan Ctrl Shift A untuk menghilangkan seleksinya, dan saya mencoba untuk membuat seperti kayak kayak gitu tuh gimana caranya tuh. Jadi saya menggunakan yang namanya di sini seperti warp ya, warp. Nah, teman-teman tinggal dikecilkan lagi kira-kira warpnya berapa besar yang dibutuhkan. Makin besar yang kita pakai, nanti ditarik aja langsung. Nah, kayak gitu. Simpel ya. Nah, itu dia. Nah, kayak gitu. Terserah teman-teman kira-kira baiknya bagaimana buat bentuknya. Nah, ceritanya beginilah ceritanya. Dah, gitu aja, nggak usah bagus-bagus. Oke, dari sini teman-teman nanti coba untuk dikecilkan seperti biasa. Kalau memang terlalu besar, boleh diperkecil seperti menggunakan scale seperti biasa. Klik aja, lalu dikecilkan ya. Oke, menggunakan dah. Silahkan digeser letaknya sesuai kebutuhan, misalkan di sini gitu ya. Apa-apa. Dah, sampai di sini. Setelah itu baru teman-teman mencoba untuk duplikat. Duplikat biasa, duplikat dengan cara klik kanan di layer, pilih duplikat. Nah, lalu nanti teman-teman tinggal diputar deh, diputar menggunakan rotasi. Kira-kira mau di mana? Oh, di sini misalkan contohnya. Oke. Dah, kalau sudah seperti itu baru teman-teman digabung nih. Layar yang ini digabung aja nggak apa-apa. Antara ini dengan ini digabung dengan cara klik ke sini. Dah. Lalu duplikat lagi seperti biasa. Ini kalau mau diputar tinggal diputar aja ya teman-teman. Tinggal putar lagi. Oh, saya mau diputar nanti gitu ya. Ntar bisa di adjust. Klik kanan, duplikat lagi. Lalu saya menggunakan yang namanya diputar lagi seperti ini. Sesuai kebutuhan aja ya, kira-kira. Lalu duplikat lagi sama ya, duplikat ya, selalu begitu teman-teman. Simple. Nah, simple ya. Cuma gitu aja teman-teman. Nggak usah pusing-pusing. Simple, sederhana. Oke. Terserah sih mau lebih rapat, mau lebih banyak juga boleh. Nah, biasanya dari sini baru saya gabung semua nih teman-teman. Saya gabung semua nih, saya gabung ke bawah, saya gabung ke bawah, jadi satu kesatuan nanti. Jadi kayak gini. Nah, kurang lebih. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal melakukan penduplikan, ditaruh di bagian-bagian tertentu ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan misalkan warna-warna gradient tambahan, misalkan ada bulatan kecil, seperti misalkan di sini deh. Kayaknya kalau virus corona itu ada di sini deh. Kayak ada bulatan kecil di sini ya. Sudah, silakan, nggak apa-apa. Terus teman-teman tinggal menggunakan gradient lagi, menggunakan tipe yang radial juga boleh. Terus di zoom lagi, dibesarin, mungkin arahnya kebalik begini. Atau bisa di reverse ya teman-teman, di arahnya. Nah, kayak gitu boleh. Silakan. Tergantung kebutuhan, apakah mau begini atau gimana, silakan ya. Oke, kalau sudah teman-teman boleh mengecilkan lagi. Terus kemudian teman-teman coba untuk duplikat lagi. Duplikat. Oh, sorry. Tadi saya lupa buat layar baru. Nah, ini kadang-kadang lupa gitu, kadang-kadang lupa ya. Kadang-kadang lupa. Nah, kita buat lagi di sini aja. Udah, oke. Terus kemudian teman-teman di Ctrl Shift A, duplikat lagi. Seperti biasa.
tinggal digeser ya. Mau taruh di mana, mau di sini kayak gitu ya. Duplikat lagi, mau taruh di sini kayak. Itu terserah kalian. Kira-kira baiknya bagaimana? Ya. Kalau udah tinggal digabung seperti biasa, gabung. Sudah selesai, satu objek sudah saya dapatkan. Teman-teman tinggal scale aja, diatur kira-kira seberapa besar yang dibutuhkan. Apakah mau di sini agak segini boleh. Ini saya tekan Ctrl dan Alt ya bersamaannya. Oke. Lalu klik move lagi, kemudian teman-teman tinggal duplikat lagi seperti biasa. Tempatkan di sini. Ya, pakai scale lagi seperti biasa. Terus kemudian tekan Alt lagi, dikecilkan lagi. Letaknya terserah kalian. Baiknya bagaimana, duplikat lagi seperti biasa. Hanya duplikat aja ya. Dengan alat move seperti biasa, lalu dikecilkan. Move lagi seperti biasa, kemudian duplikat lagi seperti biasa, tarik ke sini. Oke. Duplikat lagi, mungkin tarik ke sini. Oke, mungkin lebih kecil lagi. Pakai kontrol seperti biasa. Terus kemudian duplikat lagi biasa. Taruhnya di mana, mau di sini juga boleh. Silahkan. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal duplikat semuanya. Saya duplikat apa, digabung semua, gabung, selesai untuk virusnya. Langkah berikutnya adalah bagaimana dengan yang ini. Tuh kayak gitu ya. Sudah kayak gininya. Ini gimana nih? Gitu. Oke, simple. Jadi ini tameng, kalau orang bilang tamengnya atau perisai gitu ya, supaya dilindungi. Oke, saya coba untuk membuat. Kenapa sih harus bikin tameng? Jadi virus kita membuat untuk vaksin tujuannya untuk melindungi diri. Maka saya membuat temanya bentuknya tameng. Oke. Saya buat mungkin perisai, gitu ya. Gitu. Ini juga sangat sederhana cara makainya, cara bikinnya, teman-teman. Oke, angka pertama saya menggunakan elips juga, teman-teman, biasa. Saya buat elips kira-kira bentuknya seperti ini. Ini bisa digeser ke sini kira-kira ya. Mungkin ini dihilangin dulu biar nggak ganggu ya. Teman-teman di adjust dulu karena saya ingin mendapatkan area lengkung ini dia. Oke, kalau mau lebih lancip begini bentuknya, kalau mau agak oval begini. Ini agak lancip yang saya butuhkan. Oke. Setelah itu baru teman-teman mencoba untuk melakukan pemotongan, yaitu dari arah saya tekan kontrol ya. Saya tekan kontrol itu tujuan untuk min itu dipotong ke bagian tengahnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pengen potongnya agak lancip, jadi agak kemari. Nah, lebih lancip gitu ya. Terserah kalian. Kalau gini agak oval, kalau ini agak lancip. Nah, itu dia. Maaf. Saya tekan kontrol, saya tarik kemari untuk memotong. Terus kemudian setelah sampai di sini, baru saya mencoba untuk memotong lagi menggunakan namanya adalah elips. Saya tekan kontrol, saya potong begini. Itu. Terserah sih motongnya, apakah kalau begini kan jadi begitu aneh ya. Nah, biasanya saya cara motongnya ini saya batalkan dulu. Saya motongnya agak ke atas. Nah, kayak gitu misalkan. Nah, contohnya. Ya kayak gini. Nah, atau begini. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, udah jadi perisainya ya. Simple. Nah, itu dia. Kalau sudah sampai di situ teman-teman nih udah jadi nih tuh kayak gitu. Ini agak gemuk. Kalau ini agak langsing ya. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti bisa di-adjust teman-teman ya. Bisa di-adjust ketika udah jadi kurang lebih gitu. Nah, setelah sampai di sini saya mencoba untuk memberi kira-kira warna siluet dulu teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan ini kan warnanya kayak gini tuh. Wah, gitu ya. Nah, saya menggunakan warna yang namanya gradien seperti biasa. Cuman di sini ada pilihannya. Sudah siap semua kok warnanya, tinggal tempel doang. Ini standar udah ada teman. Ini dia ada. Wah, tinggal tarik aja dari bawah ke atas. Wah, jadi kan simple ya. Jadi gampang. Terus kemudian setelah sampai di sini, teman-teman tinggal mencoba untuk menduplikat. Klik kanan, hilang seleksi dulu. Klik kanan, duplicate layer seperti biasa. Ingetin, ini agak berbeda karena kita ingin merubah di layernya, bukan ke semua image. Kemudian ke menu layer, pilihnya transform, pilihnya flip horizontal. Nah, supaya seperti di posisinya. Nanti teman-teman tinggal digeser aja gitu. Nah, gitu. Gampang ya. Baru kalau udah sampai di sini baru tinggal di gabung.
Oke, jadi sudah. Nah, sampai di sini tinggal diatur besar kecilnya. Apakah mau dibesarin, ya, menggunakan scale kayak gini juga boleh. Silahkan. Oke, misalkan udah jadi nih. Oh, udah jadi nih. Kira-kira desainnya. Bentuknya bebas. Kalau yang tadi kan agak gemuk. Oke, nah setelah sampai di sini teman-teman, ini kalau misalkan agak lebih tajam lagi ya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya perspektif. Teman bisa mengset untuk lebih diatur lagi arahnya. Klik, bisa diginiin. Nah gitu ya. Teman-teman dikecilin lagi, agak lebar. Nah kayak gini. Oke. Ya, oke, terus dulu. Nggak kelihatan ternyata teman layarnya. Oke, saya geser kiri dulu. Saya klik di sini, saya kecilkan di sini, mungkin saya kecilkan di sini. Itu bebas teman. Atau mau lebih lebar kayak gini, itu bebas. Nah, kebutuhan ya. Kalau udah selesai, udah jadi. Nah sekarang saya coba di zoom berbesar. Nah kayak gini kondisinya teman. Nah setelah sampai di sini, bagaimana supaya bisa kayak begini? Wah, ada pinggirannya, kayak emas. Nah teman-teman, untuk membuat seperti itu, teman-teman cukup menekan Alt di keyboard, klik supaya mendapatkan seleksi. Terus kemudian teman-teman boleh ke select. Saya coba grow dulu, agak dilebarkan, grownya 5. Oh terlalu lebar, maaf ya. Saya coba satu aja, grownya 1 aja ya. Oke, terus kemudian saya coba, kenapa grow jadi agak melebar keluar dulu, saya ambil. Kalau nanti dia akan ngambil ke dalam takutnya ya. Oke, saya pilih bordernya 5, saya pilih. Nah, kegedean teman-teman. Nah, teman select. Kenapa tadi beda gede? Karena yang saya buat ini gede file yang sebelumnya. Oke, saya coba kasih kira-kira 2 aja. Nah, dapat. Setelah sampai di sini, teman-teman boleh melakukan yang namanya memberi warna gradient. Warna gradiennya sudah siap semua, pakai gold. Tinggal pakai gold aja. Cari yang gold. Nah, gold nih dia, golden. Tarik aja. Set. Jadi selesai. Tadam. Wah, gitu ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman lihat bahwa ada tulisan lindungi dari keluarga COVID, kurang lebih seperti ya. Nah, teman-teman siapkan tulisannya, kata-katanya seperti apa ya. Jadi teman-teman harus perhatikan. Oke, teman-teman, jadi saya sudah menyiapkan tulisannya. Jadi saya nggak perlu ngetik lagi, langsung di blok aja. Wah, seperti ini. Tinggal di copy seperti biasa, lalu teman-teman tinggal diklik di sini. Kemudian pastikan teman-teman untuk memberi ini ya, memberi tulisan langsung seperti biasa. Ketik aja, Ctrl V karena saya sudah ketik. Wow, ternyata berantakan teman-teman. Ya, berantakan karena tadi saya sudah ngejust untuk settingan untuk downnya. Nah, saya ketik 0 dulu biar normal dulu teman-teman. Terus posisinya agak rata tengah. Kemudian fontnya saya kecilkan dulu. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, kayak gini. Ya. Kira-kira gini. Sip. Kalau sudah tinggal digeser ke sini sesuai kebutuhan. Kalau di sini tulisannya gimana? Lindungi diri dan keluarga dari COVID. Nah, oke, berarti teman-teman sama lindungi diri dan oke, jadi di sini tulisannya agak berbeda. Nah, ya kan? Lindungi diri, lindunginya di atas, diri dannya di bawah. Nah, kita adjust dulu teman-teman. Lindungi. Nah, ini dari sini teman-teman untuk kondisinya karena saya sudah rubah. Untuk jumlah kerningnya saya nolin dulu defaultnya, itu dia teman-teman. Karena tadi sedikit agak melebar kurang. Nah, kalau mau lebarin lagi kayak ini boleh, itu tergantung kalian kira-kira pasnya seperti apa. Nah, seperti ya, kalau sudah pas tinggal disesuaikan letaknya seperti apa. Kayak gini kondisinya, tinggal diatur di tengah kira-kira pasnya bagaimana. Kalau memang kurang besar tinggal diatur aja, nah sesuai kebutuhan. Tinggal dibesarin. Biasanya sih saya mencoba membesar fontnya. Oke, saya menggunakan fontnya Agency Bold ya. Ini sudah saya install sebelumnya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal menambahkan yang namanya efek. Terus kemudian pilihnya blur, drop shadow ya. Saya menggunakan drop shadow. Oke, tinggal saya atur. Saya klik, boleh diperhatikan. Jadi untuk yang opacity saya naikin. Oke, ini terlalu kuat, grow radiusnya saya naikin lagi. Mungkin saya cancel dulu, nggak kelihatan. Harus saya coba perbesar dulu teman-teman. Nah, saya deketin dulu.
biar kelihatan lebih dekat. Filter, light drop shadow, kita pilih navy. Kita bisa ngeliat grow shadow-nya dikecilkan, ininya supaya jangan terlalu kuat. Opacity-nya jangan terlalu kuat, ya. Terus blur radiusnya juga diatur sesuai kebutuhan ya. Kira-kira maunya bagaimana? Nah, kalau misalkan opacity-nya dihilangkan, ya resiko. Nah, kayak gini. Saya naikin dulu, saya atur dulu. Nah, oke. Pelan-pelan ya, teman-teman. Di set dulu sesuai kebutuhan. Kira-kira bagaimana? Terus posisinya apakah mau dekat seperti ini atau diatur? Oh, mungkin kuat. Radiusnya turunin. Nah, gitu ya. Sesuai kebutuhan. Nah, misalkan gitu, misalkan mau dipekain kayak gini boleh. Opacity-nya turunin dulu. Kayak gini boleh. Jangan terlalu jangan terlalu pekat begini. Misalkan kayak gini. Sedikit agak soft. Oke. Teman juga mainkan di sumbu XY nya. Kira-kira pasnya gitu. Nah, itu dia. Kira-kira demikian posisinya. Udah cukup selesai. Setiap kertas ukurannya beda-beda dan hasilnya juga beda, teman-teman ya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman mencoba untuk melakukan yang namanya menggabung ya. Saya buat layar baru, saya undo. Perisanya sudah, saya coba untuk bikin layar namanya grup baru. Jadi ini saya masukkan perisanya. Terus untuk tulisannya juga saya masukkan. Nah, kurang lebih kayak gini jadinya. Nah, itu dia. Kalau saya kecilin kayak gini. Nah, ini layarnya saya kecilin ya. Oke, saya kecilkan. Oke. Jangan lupa teman-teman disimpan dulu. Nah, ini terkadang kalau sudah membuat project, biasanya tuh akan error gitu ya. Nah, teman-teman tinggal disimpan aja. Kira-kira di mana mau disimpan? Saya kebutuhan. Wah, gitu ya. Oke, saya taruh di game. Oke, misalkan contohnya vaksin. Itu biasa. Save. Dah. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman coba untuk melakukan yang namanya bagaimana supaya bisa jadi kayak gini. Nah, itu dia teman-teman. Bagaimana supaya bisa jadi kayak gini. Nah, teman-teman, saya mencoba untuk memiringkan elemennya. Ini saya geser dulu ke atas, kira-kira kayak gini, kita ke atas. Kayak gini, terus kemudian saya coba untuk menggunakan yang namanya adalah 3D transform. Nah, saya miringin kayak gini. Nah, saya kebutuhan, kira-kira maunya bagaimana? Apakah mau begini? Tergantung kebutuhan, ya tergantung kebutuhan. Nah, atau begini atau bagaimana? Terserah kalian. Baiknya bagaimana? Ini saya skip dulu. Nah, jadi saya klik di sini, saya pakai yang 3D transform, teman-teman tinggal dimainkan ke atas. Nah, kayak gini, apakah mau miring ke kanan, ke kiri, atau begini? Nah, kayak gini ke atasnya, agak miring ke kanannya. Dah, misalnya kayak seperti itu. Wah, udah jadi nih, gitu ya. Nah, teman-teman cukup menduplikat lagi grup layer ini. Nah, untuk yang di bawahnya, itu saya kasih efek, teman-teman. Untuk yang bawah ini nih. Nah, yang dikasih efek yang mana? Yang ini ya, yang bawahnya. Yang atasnya biarkan saja, di bawahnya aja yang ini saya kasih efek. Saya menggunakan filter, blur, namanya zoom. Motion blur. Nah, itu dia. Tergantung kalau nanti file besar, ini berat banget, teman-teman. Berat banget. Nah, itu dia. Jadi teman-teman harus mengatur. Ini saya cancel dulu ya. Saya ulang lagi. Filter, blur, zoom, motion blur. Tinggal saya naikin. Mau seberapa besar yang dibutuhkan. Nah, kayak gitu. Saya kebutuhan ya. Kira-kira baiknya bagaimana? Nah, itu dia. Oke. Jadi kalau saya lihat punya saya segini besarnya. Ya kan. Jadi kalau teman-teman kepengen mau dibesarin lagi, ya silakan sesuai kebutuhan. Oke, saya pilih filter, terus kemudian blur, zoom. Oke, saya tinggal naikkan. Nah, gitu ya. Kira-kira arahnya terserah. Nanti teman-teman biar di-adjust arahnya apakah mau ke sana atau begini, itu terserah kalian. Baiknya seperti apa? Nah, gitu ya. Atau begini, atau begini. Nah, itu terserah ya, karena agak ada pengaruh arah kemiringannya. Nah, saya berharap arahnya kan ke sana, jadi agak ke sana. Oke, ini tinggal di set. Silakan sesuai kebutuhan. Kira-kira efeknya seberapa besar yang diinginkan? Kira-kira.
Sama saja jangan gede-gede banget. Cukuplah segini ya, udah. Oke. Risiko hati-hati teman-teman ketika kita membuat kayak gini, pasti nanti kalau file gede yang 300 itu pasti hang, dijamin, gitu ya. Nah setelah sampai di sini teman-teman udah selesai ya, tinggal menambahkan virusnya, diaktifkan. Nah, virusnya saya menggunakan modenya terserah, mau pakai multiply kayak boleh, atau menggunakan yang namanya overlay juga boleh, atau menggunakan yang namanya soft light lebih smooth, terserah kalian. Kira-kira baiknya seperti apa. Ini udah selesai. Nah teman-teman tinggal menambahkan tulisan lagi di bawahnya, yaitu tadi yang saya siapkan, yaitu misalkan segera divaksin. Wah gitu ya, tinggal ketik aja, segera di copy seperti biasa. Teman-teman tinggal kayak gini, segera divaksin. Nah gitu ya. Nah teman-teman tinggal ketik aja seperti biasa di sini. Klik. Oke, warnanya putih seperti biasa. Terus kemudian saya Ctrl V. Oke, saya Ctrl A untuk memastikan warnanya. Oh, warnanya belum berubah ternyata. Oke, segera divaksin. Nah, saya menggunakan rata kiri. Kalau di sini kan rata tengah ya sebenarnya. Oke, kemudian saya close di sini. Kalau misalkan mau dikecilkan, saya kecilkan langsung aja. Seperti ini. Oke, ini ukurannya bebas, teman-teman. Saya tempatkan di sini. Pastikan dibuat garis lurus karena nanti letaknya akan sama dengan di atas logonya nanti ya. Ini juga saya tarik kemari, kurang lebih kayak gitu. Oke, terus kemudian setelah sampai di sini teman-teman menambahkan lagi tulisan lagi di bawahnya, segera dilawan vaksin, kurang lebih kayak gitu ya. Nah teman-teman tinggal copy lagi seperti biasa, atau diketik langsung juga boleh, monggo. Tinggal ini jangan di dalam layar, di luar aja karena terpisah. Oke, terus kemudian saya coba untuk bikin teks baru lagi di bawahnya. Saya Ctrl V, saya Ctrl A, saya ganti warna kuning. Kenapa ngambil warna kuning, Pak? Karena kan di sini lebih dominannya ada kuningnya ya, teman. Di sini lebih kuat ke kuningnya, lebih kelihatan, gitu ya. Oke, nah untuk teks teman-teman, cara mainnya begini. Kita lihat teks yang pertama ini berapa? 50. Berarti di bawahnya jangan 50, gitu ya. Jadi besar teksnya itu sama besar teks di dalam satu layout desain itu mempengaruhi di mana kita akan mulai membaca. Namanya hierarki. Ya, hierarki dalam sudut pandang membaca seperti apa. Oke, saya coba untuk Ctrl A, kemudian tadi kan 50, berarti sekitar 55 gitu ya, dikecilkan. Nah, gitu ya. Atau 50, kan 50 berarti 45 maksudnya saya gitu ya. Ya saya kecil kayak gitu teman-teman. Jangan disamakan. Nah, kayak gini taruhnya di sini, terus kemudian teman-teman tinggal double klik dulu. Saya menggunakan rata kiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, seperti ini kondisinya ya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal menambahkan lagi satu elemen. Teman-teman harus siapin itu foto. Nah, foto saya kayaknya sudah ada deh ya. Ini dia. Ini foto ini sudah ada teman-teman. Jadi saya sudah siapkan. Ini saya ambil dari internet. Nah, oke. Jadi di sini sudahkah Anda terdaftar sebagai penerima aja ya? Gitu teman-teman. Jadi ini foto saya ambil. Ini hanya buat latihan ya. Tapi kalau teman-teman pengen buat go public, kalian harus foto sendiri. Ya. Maksudnya buat ini ya, buat apa? Dijadikan duit, gitu kan, dijadikan duit. Misalkan bikin project supaya internasional atau nasional gitu ya. Kalau untuk misalkan untuk latihan edukasi sih nggak masalah untuk pribadi. Makanya file saya kecil kan. Ini kecil banget filenya teman-teman. Saya Ctrl A, saya copy, sangat kecil sekali. Jadi kalau saya tempel di sini saya Ctrl V. Nah, ini filenya segini tuh. Oke, jangan lupa ketika sampai di sini jangan lupa klik nih. Karena kita ingin membuat layar sendiri di sini, teman-teman. Taruh di sini. Lalu teman-teman tinggal dia besarin scale-nya. Atur aja sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira pakai shift ya. Atau pakai alt juga boleh, nggak masalah. Sedikit dilebihkan aja, tidak apa-apa. Sudah selesai. Terus kemudian teman-teman kita menggunakan yang namanya klik di sini pakai masking. Klik masking. Saya pilih white. Oke, terus kemudian add. Nah, saya menggunakan warna gradient. Warna gradientnya yang mana? Kita masih menggunakan yang standar aja, nggak usah pusing-pusing, simple. Karena masih default, masih untuk pemula. Ya, untuk pemula aja teman-teman harus dicari defaultnya. Oke, tinggal tarik kira-kira dari atas ke bawah. Itu kebutuhan. Nah, tinggal di adjust kira-kira arahnya mana mau diambil. Oke, ini tipenya tipe yang linear ya kalau bisa. Nah, gitu ya. Ini kayak di sini. Nah, kayak gitu tuh. Kalau mau lebih kuat di sini berarti nonjol kayak gini. Ya, kayak gini kan. Simple ya. Oke.
Terus kemudian setelah sampai di sini, teman-teman, ini kan masih ada kayak kepotong ya, itu dihilangkan dengan menggunakan brush. Ambil warna hitam, ingetin untuk menghilangkan warna hitam. Nah, brush ini dibesarin, teman-teman. Ini kebesaran banget ini. Oke, saya kecilin lagi. Ya kira-kira gini. Dia hapus sebagian. Nah, ya, udah. Oke, kalau misalkan terlalu ini, saya putihin ya. Saya pindahkan ke putih, klik di sini, switch. Oke. Maaf, saya adu lagi. Ternyata terlalu kuat, terlalu kuat putihnya. Force-nya saya lemahin. Nah, kayak gitu ya. Sudah. Simple, sederhana. Sudah kelihatan hasilnya, teman-teman. Pokoknya sudah puas. Kalau teman-teman ada foto pribadi sendiri mau dipasang di sini juga boleh. Monggo ya, teman-teman, silakan. Oke, terus kemudian yang terakhir kita tambahkan logonya itu dari kementerian. Sudah ada, teman-teman. Nah, ini dia filenya. Sudah dapat. Nanti kalau mau saya taruh di description di satu folder Google Drive, tinggal diambil aja daripada nanti nyari-nyari susah ya, teman-teman ya. Oke, dari sini teman-teman boleh tekan Ctrl A seperti biasa, lalu copy, taruh di sini, diaktifkan di sini. Lalu teman-teman ke layer baru, di bagian paling atas, lalu Ctrl V aja. Jangan lupa klik di pertama ini, nah ini dia. Lalu teman-teman pindahkan ke bagian atas. Di adjust dulu, dikecilkan dulu teman-teman ya. Pakai Alt, oke seperti ini. Kira-kira demikian besarnya sesuai kebutuhan. Kalau sudah selesai, silahkan dipindah ke atas. Ini nggak kelihatan kenapa? Ya karena di belakang posisinya. Nah, ini letaknya gini teman-teman. Nah, supaya sejajar. Nah, kita bermain grid gitu ya, biar pas. Oke teman-teman, sangat sederhana cara buatnya seperti itu ketika kita membuat. Ini untuk pemula ya. Jadi kalau biasanya saya kalau misalkan buat yang buat kayak project brand tuh saya kasih kayak sponsor dan sebagainya. Terus kemudian ini kan dari Kementerian Kesehatan kita diminta untuk menggunakan harus segera vaksin. Ya teman-teman, setidaknya kita mengikuti apa aturannya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini kayak harus dirubah nih warna kuningnya, segeranya lawan vaksinnya warnanya saya kurang ngejreng kayak. Maaf, saya Ctrl Shift A, saya double klik. Oke, kuningnya kurang mantap nih. Nah, kayak gini. Warna begitu atau gimana ya? Oke, sudah. Ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap materinya bermanfaat dan berguna. Sangat simpel, sederhana. Nanti kalau memang mau dibuat gambar-gambar misalkan foto vektor di sini silakan. Nanti akan lebih lama lagi karena kita harus ngepet lagi. Oke teman-teman, saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai desain dan animasi. Jangan ragu ikuti channelnya karena di dalam ada tips dan trik bagaimana cara bermain desain dan animasi. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya.